aha hu.
A'udzubillah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Putrul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, keberkahan pada rezeki kita, pada segala pentasarupan hidup kita kepada manusia yang lain, hubungan kita dengan manusia yang lain. Semoga Allah juga memberkahi ilmu yang kita dapat sehingga kita mencapai titik kelima daripada irfan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, faqala radhiyallahu anhu wa ardahu, yu'minu abadu billahi wa yusallimul umur kulluha ilaihi aja wa jalla. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kata beliau, yu'minul abadu, seorang hamba yang beriman kepada Allah itu adalah benar-benar beriman, meyakini apa yang diimaninya, lalu wa yusallimul umur kullaha, kemudian menyerahkan segala urusan hidupnya semata-mata kepada Allah, kullaha, seluruhnya, aja wajalla, kepada Allah aja wajalla. Jadi ini adalah makom dari makam awam ke makam khawas ya. Jadi orang yang sudah berimannya sudah bagus, jangan lagi turun, apalagi menjadi kufur kepada Allah, tapi tingkatkan terus sampai dia menyadari hidupnya, yusallimul umur, menyerahkan dirinya, taslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, inni aslamtu birabbil alamin, aku berserah diri birabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Jadi kalau pian bingung terhadap segala sesuatu, langsung saja ucapkan aslamtu birabbil alamin. Nah, ini adalah muslim yang sudah mulai masuk kepada tahap yang disebut dengan khawas. Ini tingkatan khawas. Kalau khawasul khawas makin nyai nanti. Nah, itu tingkatan yang kemarin ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'taqadu tashilar rizki minhu, dia beritikad di dalam hatinya. Jadi selain berserah diri, nah ini masuk kepada bidang kehidupan. Kalau itu berserah diri total, kalau biasa dalam keluar rumah bismillahirrahmanirrahim itu per urusan. Sekarang kita membayangkan semua hidup kita ini waktu di kelambu, di ranjang, mungkin bangun tidur atau sebelum tidur, atau di mana di kita posisi start kita, aslamtu birabbil alamin, selesai. Aslamtu birabbil alamin. Kalau khawasnya upawidu amri ilallah, itu khawasul khawas. Serapian mau kedua-duanya, upawidu amri ilallah, aku serahkan juga. Bahasa upawidu itu aku serahkan juga, amri ilallah bahasa Nabi Khidir alaihissalam yang diambil. Nah, kemudian wa ya'taqadu tashilar rizki minhu, meyakinkan, meitikadkan dalam hati rezeki itu sangat mudah datang kepada pian sebagai anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kayak apa caranya meyakinkan di hati? Kenapa jadi masalah rezeki? Saya mengisahkan karena berkait dengan rezeki ini banyak manusia kufur. Sudah sholat kemarin, sholat 5 waktu, sudah juga dikerjakan, rajin sholat tarawih, rajin sholat sunat. Kok kenapa rezeki kayaknya makin sempit nih? Nah, ya kalau begitu aku nanti aja dah, kalau aku kaya baru sholat. Nah, ini kan menurunkan iman kita nih, karena rezeki ini banyak sekali. Nabi SAW bersabda, kadal pakru ayakunakob kupuran. Hampir-hampir kemiskinan kamu itu, kepakiran kamu itu kupron, membawa kamu kepada kekafiran, kupur kepada Allah, yaitu terutama kupur pada nikmat Allah. Jadi kamu harus itikadkan hati kamu, rezeki itu mudah bagi Allah memberikan kepada kamu. Biar pahit, betul. Kadang-kadang gara-gara kata-kata kita itu jadi pahit malah. Allah mau memberi, Allah sudah menentukan hari Senin kamu akan dapat rezeki. Gara-gara kata-kata kamu mengatakan rezeki ini kayaknya tahun-tahun ini sulit mencari rezeki ini, kayaknya pindah krisis nih, krisis ekonomi ini. Gara-gara kamu mengatakan itu, Allah stop keadaan itu. Saya mengisahkan sebagai satu ibrah bagi kita dalam kitab Nawadir di Imam Qalyubi dikisahkan. Nah, ini penting. Beriktikad Allah itu mudah ya. Beriktikad segala sesuatu jangan dihancurkan gara-gara mulut kita atau hati kita. Maksud menghancurkan itu membatalkan. Kita sudah bersyahadat nih, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kita hari-hari kita pernah mungkin berkata, Allah tuh melihatlah dengan pekerjaan kita nih. Nah, membatalkan dah syahadat, membatalkan syahadat kita itu. Makanya kalau, nah ini kebetulan tadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kita memperingati, menghauli beliau, memperingati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan dalam kitab Sabilal Muhtadin, mengapa kita sehari semalam itu membaca syahadatain, kita baca berapa kali? Sholat subuh berapa kali? Sekali. Johor berapa kali? 2 kali. Ya lah, 3 sudah. Asar berapa kali? 2 kali. Berapa dah? 5. Betul, Johor, asar sudah. Maghrib berapa kali, Bro? Sekali. 2 kali lah, Guru lah. 7. Betul, Isya paling 2 kali. Berapa? 9 kali kita membaca syahadat dalam sehari. Nah, kenapa? Karena ujar beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seringkali syahadat kita itu batal dalam hari-hari kita. Hebat bener lah, nih panas nih, membakar segalanya. Melihat misalnya kejadian di TV, mobil terbakar gara-gara cuaca panas. Hebat mana panas. Nah, panas kan yang dikatakan kuasa. Iyalah, batal nggak syahadat kita? Padahal syahadat kita apa? Mengatakan Allah yang maha kuasa. Subhanallah. Sempit benar rezeki, padahal Allah maha luas rezekinya. Nah, kita itikadkan Allah maha luas, tapi kita batalkan seolah-olah Allah tidak bisa memberi rezeki kepada kita dengan cara yang termudah. Kalau tidak bekerja keras, banting tulang, mana ada dapat rezeki. Jangan begitu. Jangan berkata begitu. Bagi Allah mudah aja memberi rezeki. Ada dengan jalan tidak bekerja pun ada. Sekalinya dapat apa? Dapat warisan. Nah, kabar? Ya lah. Ada perempuan tidak ada pekerjaan, dikawini oleh laki-laki yang kaya. Ya lah, bekerjalah perempuannya. Udah bekerja, bersenang-senang aja dapatnya. Nah, subhanallah. Ya, mudah bagi Allah. Ada kisah Abah Palui hendak meninggal, guru tahu kayak salah guru lah. Tampul ada guru Mas Kuni nah. Guru Mas Kuni ini banyak kisah, cuma ada tak kisahkan sih di Nunara. Di rumah sakit kumpulakan loy aja, siapa aja yang kau ajar ke Paloi, ada saudara Paloi juga, siapa nama saudara Paloi, ada mama Paloi, mana yang lain jar abahnya.
anu masih sudah ditelepon tadi tuh, aku ini mau meninggal wilayahnya. Apa ini? Anu ada suster juga, suster ikut suster tuh yang nggak tahu aja tuh, yang perawat lah, nah, perawat aja atau perawat. Kenapa aja? Ini sih Din, Abah Palu ini kan pengusaha barang loak, tahu ya barang loak lah, Bib. Barang loak tuh apa Bib? Barang-barang bekas gitu nah. Nyerah? Wah, suster hebat bener lah anu nih lawan istri Abah Paloy, berarti Mama Paloy lah. Lawan Mama Paloy hebat bener anu suami ibu nih lah jar pengusaha lah jar di rumah sakit anu. Ini jar istrinya mau manggil anak-anaknya supaya kumpulan. Cuma yang ada nih ini sakit bener dadaku jar Abah Paloy ini. Udah yang lain tuh biar aja sudah dulu, yang kamu yang ada nih aja nah. Aku ingin buat wasiat. Nah, anak buat wasiat. Paloy ya. Nggih aja Paloy. Kakak Paloy dulu ya. Kakak Paloy ini aku beri Pondok Indah dan sekitarnya, perumahan Pondok Indah dan sekitarnya tuh bagian-bagian yang perbatasan di sana tuh aku serahkan ke Kakak Paloy. Wah, aja istri Paloy, jar suster tadi yang dengar kalau perawat. Wah, ini bu bagian, kalinya bagi warisan nih jar. Paloy sini Paloy jar, datang pulang Paloy. Kamu Paloy ya, aku beri perumahan di Rawasari itu semuaan dan sampai Simpang Jago. Dikasih akan aja sama kamu lo ya jar. Jar suster tadi itu perawatnya hebat bener nih. Anu nih, bagi warisan Bib. Wahai istriku sini jar. Wahai Mama Paloy sini jar. Kenapa aja kamu aku berikan hadiah apartemen di kilometer 5 itu, semua daerah apartemen itu aku serahkan non engkau. Jadi jar perawat pengusaha loak aja tapi pang bagi warisannya hebat-hebat. Kamu ini beruntung benar jadi istri Sidin itu jar-jaran perawat nih, punya apartemen langsung dikasihkan semuaan. Bib Pian mau lah Bib dapat apartemen. Jadi jar istri Paloy, jar siapa? Jar Mama Paloy. Bukan begitu masalahnya. Itu maksudnya berbagi wilayah mencari barang loak. Bib. Bagi wilayah. Wilayah. Ya kah? Nah, sangka baik aja lah. Nah, bersangka baik. Coba lihat. An A'ta ibnu Yasar dari A'ta ibnu Yasar. Anna qauman safiru wa nazalu fi bariyah. Suatu hari ada sekelompok orang melakukan perjalanan safar. Nah, safar di suatu gurun, ya agak gurun lah. Di Arab tuh mana dan tidak gurun lah. Pasami'u nahaika himar mutawattiran. Tiba-tiba pada malam hari mereka mendengar suara himar. Tahu lah himar, suara himar. Himar itu kayak apa, Bro? Hah? Keledai lah, Anda bisa dicontohkan. Anda bisa dicontohkan kayak himar, kayak wajar lah. Ada kisah Paloy bilang dosakin lah, ini aja dulu dah. Ini tak mulai kisah Paloy terus. Pas harahum pantalaku yanjuruna ilahi. Maka setelah mereka mendengar itu, terkejut mereka sekelompok orang itu lalu mencari-cari suara ini dari mana. Yanjuruna ilahi, mereka memperhatikan suara ini dari mana. Faijahum bait. Tiba-tiba mereka melihat baitun, ada sebuah rumah. Nah, rumah kayu lah. Di dalamnya pihi ajuzun, ada orang tua. Faqalulaha, kemudian diketuk mereka, bertemulah mereka. Ternyata ada orang tua di dalam. Lalu berkatalah salah seorang daripada yang kelompok orang safir tadi itu, qad sami'na nahaika himari asharana walam nara indaka himar. Kami mendengar himar itu berada di sekitar sini nah, di rumah nih. Tapi setelah kami masuk melihat ternyata tidak ada himarnya di sini. Yang ada adalah engkau. Orang tua kan? Orang tua. Walam naro indaka himaran, ternyata tidak ada himar di sampingmu. Kami menyangka di sini himarnya.
Anehnya suaranya ada, kayaknya deket-deket aja nih. Nah itu kan. Pokolat, berkatalah wanita tua itu, maksudnya nini tuha itulah, atau orang tua. Nah itu aja. Zalika ibni kana yaqulu li ya himarah. Oh, yang bersuara itu anakku. Nah, pakajutnya mereka nih kenapa jadi begitu? Kana yaqulu li ya himarah. Dulu Jisidin, waktu aku hidup, dia itu anakku yang bunyi himar tuh. Dia waktu hidup dulu, dia itu sering memanggilku ya himarah. Memanggil orang tua himarah. Nauzubillah min dzalik. Adakah sini memanggil orang tua himarah? Apalagi anjing lah, jangan juga. Apalagi kalau anak nih kesal dengan orang tua memanggil apa? Nah, buaya kah apa? Warik lah, apalah orang nauzubillah min dzalik lah. Ini kata-kata yang berbahaya, menghancurkan itikat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi anak. Nah, bagi orang tua juga ada juga pelajaran di sini. Terus bagaimana habis itu? Ajhabani wa haqaja. Aku pun pergi selalu dikatakan itu. Pada'autullah. Kemudian aku pun meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ayashirahu himaran. Aku berdoa kepada Tuhan, mudahan inya yang jadi himar. Mudahan dia jadi himar. Nah, jangan juga orang tua lah melaknat anak lah. Warik jadi padakan dasar anak durhaka aja. Wah, pas jadi durhakanya, mudahan ikam sempit rezeki jar. Dunia akhirat, wah, mudahan kamu tidak bisa kawin jar orang tua. Wah, kacau lagi tuh. Atau kita sering manggil anak bungol, jadi kita kira bodoh, jadi kita dasar bodoh anakku nih ya. Nah, ucap itu nauzubillah jadi. Jangan juga orang tua kayak ini. Nah, pada autullah, aku berdoa kepada Allah supaya dia jadi ayasharahu himaran, supaya dia jadi himar. Nauzubillah. Pala jalika lam yajal yanhaqa ila subhi fi kulli lailatin. Maka akhirnya pun dia berubah menjadi himar, meringkik dari malam hari sampai ke subuh. Masya Allah, meringkik. Nah, kayak himar. Paqalulah, berkatalah mereka, intalaqi bina ilaihi liyanjirah. Kami pun pergi melihatinya. Di mana gerang orangnya mana? Pantalaku ilaihi, kami keluar dari rumah. Wa ijahwa fil qabri, kami menemukan ada kuburan di sana. Suaranya makin jelas di kuburan itu, makin dekat kami lihatlah. Wa unuquhu ka'anakil himar, kami lihatlah lehernya terkeluar, dia berbunyi himar. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, subhanallah, melainkan hanya kekuatan kekuasaan Allah. Maka beritikadlah yang baik, tahan ucapanmu dari melaknat orang lain, apalagi itu kepada anak-anak kita. Bila dia bodoh, jangan katakan bodoh, lebih bagus katakan pintar dan beriman. Orang bahari kita itu bagus memberikan peninggalan. Apa sering mengucap kepada anak mereka, ba untung, oh ba untung. Adalah pernah dengar Bian? Oh ba untung batu aja. Nah, lakukan terus tuh, amalkan terus tuh. Oh ba untung batuah. Ba untung artinya beruntung, batuah artinya berberkah. Ya kah? Mudahan nih kamu nakai ba untung batuah. Ba untung batuah. Sedikit lagi. Nah, bagaimana kita supaya hidup kita baik? Tahanlah ucapan kita yang buruk, lakukan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik, misalnya Allah memudahkan rezekiku, itikatkan di hati. Allah memberi kemudahan, kelapangan aku mendapatkan rezeki. Meskipun kita terasa sakit hidup di dunia ini, sulit, tetap aja katakan Allah melapangkan rezeki kepadaku. Subhanallah. Nyaman aja kelamalannya nih. Makom khawas. Kalau makom khawasul khawas, memandang alam semesta ini rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khawasul khawas.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad. Ya Rasulullah, jina liziyarah qasidin